Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini masih dalam rangka HUT RI yang ke-77, walaupun udah lewat beberapa hari yang lalu. Hari ini aku pakai ala-ala etnik gini. Dan mau ngebahas juga perfume lokal yang ternyata setelah aku antara sadari dan tidak sadari itu paling sering aku pakai. Jadi kalau misalnya kalian penasaran perfume-perfume apa aja itu, di sini ada 10 perfume. Please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa perfume-perfume tersebut atau perfume-perfume yang akan aku sebutkan ini tuh aku kategorikan menjadi perfume yang paling sering aku pakai di antara perfume-perfumeku yang lain. Yang pasti wanginya aku suka gitu ya, walaupun mungkin bukan yang paling aku suka. Yang kedua, perfumenya tipe-tipe yang kayak gampang dipakai gitu loh, versatile, jadi kayak nggak perlu mikir kapan harus pakai dan nggak harus di special occasion tertentu aja gitu bisa dipakainya. Terus yang ketiga, sprayernya ternyata lumayan ngefek gitu ya buat di aku. Jadi antara botol sama sprayernya, apakah sprayernya enak dipencet atau enggak, itu tuh lumayan ternyata ngefek. Jadi aku lebih memilih secara tidak sadar tuh perfume-perfume yang gampang di spray gitu ya. Sama biasanya kalau pernah dapat komplimen gitu ya. Terus sama kalau misalnya orang serumah juga nggak pernah protes sama wanginya. Nah itu wangi-wangi aman yang biasanya paling sering aku pakai. Nah sebelum aku kasih tahu kalian apa aja perfumenya, aku juga mau kasih tahu kalau selama 7 hari belakangan ini tuh aku lagi bener-bener fokus pakai moisturizer dari Scarlett. Ini tuh salah satu dari rangkaian HD Lay seriesnya Scarlett, yaitu yang Phytobiotics Renewing Moisturizer. Kenapa aku lagi suka banget pakai ini? Karena ini tuh bener-bener moisturizer yang sangat enteng dan enak banget dipakai di kulit. Kalian bisa lihat ini tuh teksturnya super duper kayak hampir kayak cair gitu ya. Bener-bener yang enak banget diolesin tuh bisa langsung kayak nyerep, cepet nyerepnya, nggak kerasa kayak oily ataupun berat gitu di wajah. Dan ini bener-bener yang bisa dipakai kapan aja, pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa gitu. Jadi ini kotaknya, di kotaknya ini tertulis dia itu mengandung ada lactobacillus ferment, fungsinya bisa untuk merawat elastisitas kulit dan menghidrasi kulit sampai ke lapisan paling dalam. Jadi kalaupun dia menghidrasi itu bukan di luarnya aja, sampai ke dalam-dalam. Karena dia juga begitu kita pakai tuh langsung bener-bener masuk atau ngeresep ke dalam kulit kita. Terus dia juga ada hexapeptide 8 yang bisa menyamarkan kerutan dan juga menghidrasi, melembabkan kulit tuh tetap lembab. Ada yang lain-lain juga sih kayak 7 berries extract, ada cherry blossom extract, jeju aloe vera extract. Intinya semuanya tuh berfungsi untuk membuat kulit kita tuh jadi tetap awet muda sih intinya. Jadi HD Lay itu sendiri. Jadi aku akan kasih lihat kalian nih pemakaian aku dari hari pertama sampai hari ke-7. Sedikit demi sedikit rasanya kulitku tuh semakin hari semakin glowing, semakin kenyal. Walaupun nggak mungkin lah signifikan banget karena cuma 7 hari ini aku bener-bener merhatiinnya. Walaupun sebenarnya aku tuh pakainya udah dari sebulanan lalu. Jadi aku ngerasa sekarang kulit aku jauh-jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya dan jauh lebih kenyal, lebih teksturnya tuh lebih enak gitu dipegang. Selain itu dia tuh wanginya itu juga seger. Jadi kalau misalnya kita pakai wanginya tuh seger, terus tapi juga memberi efek calming. Walaupun wanginya ini nggak terlalu yang strong gitu ya. Wanginya tuh ya samar-samar, tipis-tipis, tapi setiap kali aku pakai ini tuh aku ngerasa langsung kayak kulit aku tuh tenang, calming, menyenangkan banget, dan wanginya pun juga mendukung gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya, walaupun nggak masih ada jerawat-jerawat, tapi dia bantu juga untuk menghilangkan bekas jerawatnya supaya kulitnya juga lebih halus walaupun setelah berjerawat gitu. Jadi aku rekomendasikan kalian buat nyoba ini produk moisturizer dari Scarlett yang ini gitu ya, karena ini tuh buat kalian yang usia di atas 25 tahun tuh udah penting banget yang namanya mulai menjaga kulit, mulai pakai produk yang ke arah anti-aging gitu ya, supaya ya kalian nggak menyesal nanti di masa tua gitu. Ya kurang lebih gitu. Nah seperti biasa aku pasti akan taruh linknya di description box aku. Kalian bisa cek produk-produknya Scarlett karena produk Scarlett itu aman, udah BPOM dan halal juga. Dan selama ini aku pakai nggak pernah ada masalah. Jadi kalian harus cobain juga produk dari Scarlett. Oke, jadi aku akan langsung mulai. Perfumenya apa aja? Dimulai dari yang pertama dulu. Ini adalah Piece of Cake dari Perfume Republic gitu. Kalau nggak salah aku punya ini mulai akhir tahun lalu kalau aku nggak salah. Ini enak banget wanginya. Ini tuh ini wanginya seger, fruity. Ini wanginya fruity yang manis, tapi manisnya tuh nggak belenek. Dia juga seger tapi seger manis.
Intinya nih enak, salah satu perfume Republic yang aku cobain longevity-nya lumayan banget padahal dia eau de toilette. Dan ini tuh bener-bener aku tipe yang nggak pakai mikir kalau mau pakai perfume ini karena satu, dia juga gede, sprayer yang enak dan wanginya itu emang aku suka banget gitu. Jadi ini salah satu yang favorit aku pakai, sering banget aku pakai gitu. Walaupun di tengah setiap harinya aku harus mencoba perfume-perfume baru terus ya, ini termasuk yang aku suka ulang-ulang di rotasi aku gitu. Terus selanjutnya ada perfume dari yang botolnya mirip juga. Itu salah satu perfume dari Bali Surfers. Ini Bali Surfers yang aku punya 4 di koleksiku kan, 4 koleksinya mereka aku punya. Tapi ini kayaknya yang jusnya paling berkurang banyak karena ini paling sering aku pakai buat kalau siang-siang jemput anakku sekolah. Nah, ini tuh bener-bener yang enak banget kalau dipakai siang-siang panas-panasan. Tahu sendiri kalau jemput anak sekolah tuh bisa jam 12 siang, jam 1 siang gitu ya. Kadang-kadang nganterin jam 10 juga panasnya, gerahnya tuh lagi gerah-gerahnya banget. Nah, ini adalah salah satu perfume yang menurut aku tuh gak pernah salah dipakai siang-siang. Intinya ini wanginya enak banget. Dia citrusnya berasa gitu, yang bener-bener kayak memberi efek seger, asem-asem yang menyegarkan banget deh pokoknya. Di samping itu dia juga ada perpaduan dengan wangi floral yang lumayan memberi kesan feminin di perfume ini. Ini juga longevity-nya wow, projectionnya oke. Parfum-parfum BSP tuh SPL-nya udah nggak diragukan lagi deh. Dan harganya juga terjangkau, udah BPOM juga. Pokoknya ini salah satu perfume favorit aku yang kayak nggak perlu mikir untuk aku pakai. Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya yang botolnya masih gede juga. Jadi yang aku favorit nih biasanya yang botolnya gede-gede karena jusnya banyak, jadi nggak perlu mikir gitu. Masih dari lini perfume aroma-aroma fresh gitu ya. Ini adalah Naluri yang single Naluri atau Naluri yang Naluri, originalnya Naluri gitu ya. Yang kayaknya barusan juga aku sempat bahas. Sebenarnya ini wanginya tuh mirip sama perfume-perfume lain kayak dari Sofia Loren yang hijau, itu mirip sama perfume ini. Tapi entah kenapa dia yang paling akhirnya aku sering pakai karena enak sprayernya gitu. Dia sprayernya enak, sekali keluar lumayan banyak gitu. Terus wanginya juga nggak yang menusuk hidung, nyegrak gimana gitu. Dan dia nggak oily. Jadi oilnya tuh bener-bener cepet hilang lah. Ada oilnya tapi kayak nggak banyak gitu. Jadi aku seneng banget pakai ini juga untuk daily selain yang ini. Untuk siang-siang ini salah satu favorit aku juga, kayak nggak perlu mikir. Dia wangi-wanginya setipe-setipe gitu, sama-sama citrus sih. Tapi ini tuh dia kalau nggak salah ada perpaduan sama wangi strawberry juga. Atau berry-berryannya, ini lebih ada berry-berryannya. Kalau yang ini tuh nggak, dia lebih ke flowery gitu atau ke floralnya. Tapi citrusnya sama-sama kenceng dan emang enak banget dipakai siang-siang. Untuk ketahanannya sebenarnya dia nggak yang tahan lama banget gitu, nggak. Dia cukup moderate aja tapi oke lah gitu. Karena dia banyak juga bisa aku respray kalau misalnya aku juga nggak perginya lama-lama. Oke, lanjut ke perfume berikutnya. Ini adalah salah satu perfume yang sebenarnya lumayan aku hemat-hemat. Karena dia aku cuma punya 35 ml dari Ouds yang Psych gitu ya. Ini termasuk yang dulu tuh aku nggak perlu mikir untuk pakai. Ini enak banget wanginya. Seger minty yang kalau siang-siang itu enak banget. Ini termasuk yang aku suka, tapi ya aku lumayan jadi agak sedikit belakangan ini aku agak beralih ke beberapa perfume lain. Tapi awal-awal aku lumayan sering banget pakai ini gitu, sampai dia udah kayak belel-belel ketumpahan. Nah sayangnya banget waktu itu tuh dia sempet ada rembes dari jusnya itu kena ke stikernya, dan ternyata stikernya tuh nggak tahan. Jadi akhirnya dia belel-belel kayak gini. Cuman ya karena aku suka sama aromanya, ini termasuk yang salah satu favorit aku. Yang pertama kali aku sniff tuh rasanya kok nggak langsung suka, tapi kayak lama-lama suka. Jadi kayak sering pakein terus si Psych dari Ouds ini. Ini juga wanginya tuh mint, seger, tapi unik banget. Jadi aku pakai ini tuh kalau misalnya siang-siang aku lagi pengen wanginya tuh orang kepo gitu, karena ini wanginya lumayan unik. Kalau yang Bali Surfer sama Naluri ini tuh termasuk tipe-tipe yang aman, yang wanginya tuh kayak familiar, gampang dijumpai, dan kebanyakan orang akan oh iya ini wangi seger yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya yang Ouds Psych ini tuh termasuk wangi yang lumayan unik. Jadi kayak seger tapi nggak biasa gitu. Wanginya mintnya berasa, terus ada spicy-nya. Oud-nya itu masih oud yang wearable banget, oud yang bersahabat banget di hidung. Jadi aku suka banget, nih salah satu yang favorit aku juga. Oke, selanjutnya ini ada 10, jadi aku agak sedikit ngebut. Nah, ini salah satu perfume dari Alchemist yang paling terakhir aku punya, tapi yang ternyata paling sering aku pakai gitu. Walaupun dia wanginya mirip sama beberapa perfume lokal lain, kayak dari Ready Set tuh juga ada yang Wind Resist tuh mirip sama Powder Room ini. Terus dari Careso pun juga ada yang mirip sama ini gitu ya. Tapi karena aku punya full bottle yang ini dan emang wanginya enak banget sih. Ini wanginya clean, terus
powdery, clean, pokoknya ini wangi juga yang nggak pernah salah, yang biasanya anak-anakku pun juga bisa pakai, sering banget pakai aku semprotin kalau aku lagi pakai perfume ini, aku juga semprotin ke anak aku karena wanginya emang yang tipe-tipe gimana ya, tipe-tipe wangi clean gitu, jadi nggak yang berat, wanginya tuh enak, nyaman di hidung, pokoknya ini termasuk wangi yang enak banget, yang nggak perlu mikir juga, mau dipakai siang boleh, oke, sore, malam, mau dipakai ke gereja, mau dipakai ke acara-acara yang lain yang cuman santai-santai pun ini tuh oke banget. Ini adalah powder room dari Alchemist. Padahal waktu itu aku bilang aku paling suka sama yang Pink Laundry ya, ternyata yang paling aku sering pakai malah yang powder room gitu. Oke, selanjutnya nih ada sebuah perfume dari Sultan Care. Ini yang namanya Barcelona Eau de Parfum. Ini Barcelona ini sebenarnya kayak wanginya buat cowok, cuman aku seneng banget pakai ini. Aduh, wanginya tuh seger gitu ya, seger banget. Dia manis, seger, dan lumayan unik di hidung aku. Dan di notesnya itu dia ada kayak vodka, gin, mint gitu. Jadi ini bener-bener wangi yang dingin. Aku suka banget sih pakein wangi ini, terutama walaupun wanginya terkesan ada sedikit maskulin, wanginya ada sedikit kemiripan secara vibe-nya sama Oud yang Psych. Iya, ini agak-agak mirip, tapi entah kenapa aku ngerasa Sultan Care yang Barcelona ini lebih manis gitu loh. Manisnya tapi manis-manis ringan gitu, yang aduh enak banget deh pokoknya. Aku suka nih, termasuk yang salah satu yang aku kayak sering aku pakein kalau siang-siang juga. Selanjutnya adalah perfume yang kayaknya udah agak lama aku nggak bahas, tapi ini sebenarnya termasuk yang aku sering pakai, yaitu Sugar Life dari Jose. Ini wanginya tuh tipe wangi vanilla sebenarnya. Tipe vanilla yang lebih ke arah warm and sweet, terus ada wangi fruity-nya juga. Ini termasuk perfume yang kalau misalnya aku lagi kangen sama wangi vanilla gitu ya, walaupun sekarang lagi panas-panasnya, tapi dan pengen yang manis-manis tapi yang masih aman banget, yang siang-siang masih kepake banget. Nah, inilah salah satunya. Enak banget. Dia kayak ada wangi melonnya, tapi padahal nggak ada di notesnya, malah dia adanya apple, terus dia ada vanilla, ada jasmine-nya juga. Tapi ini wanginya emang lembut dan enak banget. Dan selain itu yang bikin aku seneng juga adalah dia sprayernya tuh enak banget juga. Walaupun dia agak oily, tapi karena sprayernya tuh lumayan kecil-kecil, butilannya halus-halus, jadi oilnya tuh nggak terlalu berkesan oily banget jatuhnya gitu. Jadi ini suka banget, ternyata ngefek banget dari sprayer juga. Oke, selanjutnya adalah perfume beraroma rose. Ini salah satu favoritku dari Philosophia, yaitu Philosophia Bed of Roses. Awal-awalnya aku punya di can-nya, abis itu aku akhirnya beli full botolnya. Anyway, ini aku beli sendiri, tidak dikasih oleh Philosophia ya, karena emang aku sesuka itu sama wangi ini. Ini termasuk yang dipakai siang-siang ataupun malam-malam buat tidur. Ini enak banget, sesuai sama namanya Bed of Roses. Tapi dia siang-siang pun masih oke dipakai. Jadi rose-nya masih yang freshy menurut aku, tapi juga seksi, sedikit ke arah powdery. Aduh, ini termasuk salah satu perfume Philosophia favorit aku. Selain yang kedua adalah yang Weirdo, tapi ini yang lebih sering aku pakai dibanding yang Weirdo. Selain itu cakep banget sih, aku suka sama botolnya, sprayernya juga enak gitu ya. Tuh, sprayernya juga enak. Dan ini enak banget dipakai, digenggam tangan gini tuh enak menurut aku. Selanjutnya ada perfume yang arahnya ke rose juga, cuman ini tuh agak sedikit berbeda, yaitu Etre Force Dame. Waktu aku pertama kali kenalan dengan Etre dari Discovery setnya mereka, itu tuh aku paling jatuh cinta sama si Volcanic sebenarnya. Volcanic ini, akhirnya aku beli full botolnya awalnya yang ini. Terus habis itu, tapi habis itu aku kayak kebayang-bayang terus sama wanginya Force Dame gitu. Akhirnya aku beli lagi Force Dame gitu. Dan ternyata sekarang yang paling aku lebih sering pakai kayaknya yang Force Dame daripada yang Volcanic. Karena Volcanic ini wanginya unik banget, manis banget. Tapi nggak semua situasi itu bisa aku pakai gitu. Jadi kayak lebih cocok ke acara yang lebih ke formal, lebih enak malam-malam. Pokoknya ini enak banget juga wanginya. Cuman kalau yang ini, yang Force Dame ini tuh kayak lebih easy to wear, bisa kapan aja. Terus siang-siang pun oke, dan wanginya tuh juga unik banget. Basically dia wanginya ada rose-nya juga, floral, tapi dia juga berpadu sama wangi citrus yang juga lumayan memberi kesan seger gitu. Terus dia woody, dia musky, pokoknya wanginya bener-bener aku banget deh gitu ya. Jadi ini aku lagi suka banget pakai yang satu ini nih, Force Dame dari Etre itu. Sorry kalau misalnya salah pengucapannya ya. Oke, yang terakhir ini adalah perfume yang paling baru di koleksiku, tapi kayak udah sat udah tinggal segini aja gitu ya, yaitu dari Princess of Java Eau de Parfum dari Project 1945 gitu ya. Yang ngeluarin produknya menyambut HUT kemerdekaan RI juga. Ini bener-bener yang masih baru dan lumayan paling sering aku pakai juga belakangan ini, karena wangi emang enak banget.
floralnya tuh ringan gitu ya. Cocok banget sama iklim tropis kayak Indonesia, bisa dipakai siang panas-panasan, tapi juga manisnya tuh unik gitu, manisnya tuh berasa banget juga, feminin, wanginya tuh feminin tapi masih bisa dipakai cowok sih. Ini enak banget, ini unik banget juga di hidung aku, termasuk yang unik. Dan entah kenapa waktu awal-awal aku sniff wangi ini tuh kayak kayak nggak terlalu keluar wanginya, tapi makin kesini, makin aku sering pakai, aku makin ngerasa ini wanginya cukup strong juga sebenarnya gitu. Jadi wow gitu, suka banget sama perfume yang satu ini. Aku rasa kalian juga harus coba sih perfume yang satu ini. Jadi kurang lebih itu tadi ada 10 perfume di koleksiku yang ternyata tanpa aku sadari ataupun aku sadari paling sering aku ambil dari lemariku untuk aku pakai gitu ya. Dan aku pengen tahu juga dong, perfume lokal apa sih yang paling sering kalian pakai? Please komen di bawah ya. Dan di antara perfume-perfumeku yang barusan ini, ada nggak sih yang bikin kalian penasaran banget gitu? Siapa tahu nanti aku bisa kirimin bikinnya kepada kalian. Please komen aja di bawah ya. Oke, thank you banget udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.